Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada episode kali ini kita akan belajar bab 5 dari CPUB edisi tahun 2018, yaitu tentang produksi. Bab ini merupakan salah satu bab yang banyak mengalami perubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan CPUB edisi tahun 2012. Bahkan perubahan tersebut bisa jadi akan mengubah wajah industri farmasi di Indonesia. Nah, bagaimana perbedaan persyaratan dari CPUB 2018 tersebut dan bagaimana pula implikasinya untuk industri farmasi di Indonesia? Ikuti terus video ini hingga tuntas sehingga Anda bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Materi dalam video ini dapat Anda unduh di link yang sudah saya sertakan di deskripsi di bawah ini. Video ini merupakan episode ke-16 dari materi Belajar Manajemen Farmasi Industri. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta tekan tombol subscribe bagi Anda yang belum subscribe, serta gambar lonceng di sebelahnya, agar Anda tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai farmasi industri dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan selamat menyaksikan. Seperti yang sudah kita bicarakan pada episode sebelumnya, bahwa revolusi industri 4.0 juga membawa dampak yang luar biasa terhadap industri farmasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat berbagai aturan atau regulasi di industri farmasi pun ikut berubah. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan tersebut, termasuk di dalamnya adalah kemajuan dalam sistem produksi. Jika sebelumnya dalam proses produksi kita lebih mengenal apa yang disebut dengan batching system, maka dengan perkembangan yang sangat luar biasa dalam mesin-mesin produksi, sekarang kita sudah banyak menggunakan mesin-mesin secara kontinus, menggunakan mesin-mesin produksi yang dilengkapi dengan PET atau proses analytical teknologi secara inline. Dengan berbagai kemajuan tersebut, maka dalam bab 5 CPUB edisi tahun 2018 tentang produksi pun banyak mengalami perubahan yang sangat signifikan, terutama terkait dengan persyaratan tentang bahan awal yang digunakan dalam produksi obat, agar produk akhir yang dihasilkan terjamin keamanannya, terjamin kualitasnya, terjamin identitasnya, terjamin potensi dan kemurniannya. Secara prinsip, CPUB mensyaratkan bahwa produksi hendaklah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPUB yang menjamin senantiasa menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin pembuatan serta izin edarnya. Berbagai persyaratan yang diatur dalam CPUB pada bab mengenai produksi ini antara lain adalah bahan awal, yaitu bahan baku dan bahan pengemas yang kita gunakan untuk proses produksi. Yang ini banyak sekali persyaratan baru yang diatur dalam CPUB edisi tahun 2018 dibandingkan dengan CPUB edisi tahun 2012. Hal lain yang diatur dalam CPUB adalah tentang penimbangan. Ya, ada beberapa persyaratan penimbangan yang harus dipenuhi oleh industri farmasi. Selanjutnya adalah tentang validasi, terutama terkait dengan validasi proses. Yang hal ini akan kita bahas lebih detail nanti dalam bab khusus mengenai kualifikasi dan validasi. Kemudian tentang pencegahan kontaminasi silang yang juga banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan persyaratan pada CPUB edisi tahun 2012. Hal lain yang diatur dalam CPUB adalah juga tentang proses pengolahan, yaitu bahan dan produk kering, serta proses pengolahan untuk produk cair, krim, dan salep untuk produk non steril. Kemudian yang tidak kalah penting juga yang diatur dalam CPUB adalah tentang kegiatan pengemasan, kemudian pengawasan selama proses, serta karantina dan penyerahan produk jadi. Jadi hal-hal inilah yang diatur dalam CPUB edisi tahun 2018 khususnya tentang bab mengenai proses produksi ini. Dan kita akan pelajari dalam episode kali ini. Jika kita bandingkan antara CPUB edisi tahun 2012 dengan CPUB edisi tahun 2018, terdapat perubahan yang sangat signifikan, terutama persyaratan mengenai bahan awal. Pembelian bahan awal adalah suatu aktivitas penting dan oleh karena itu hendaklah melibatkan staf yang mempunyai pengetahuan khusus dan menyeluruh perihal tentang pemasok ini. Di CPUB 2012 disebutkan bahwa pembelian bahan awal hendaklah hanya dari pemasok yang telah disetujui dan memenuhi spesifikasi yang relevan, dan bila memungkinkan langsung dari produsennya. Dianjurkan agar spesifikasi yang dibuat oleh pabrik pembuat dan untuk bahan awal ini dibicarakan dengan pemasok.
Sangat menguntungkan bila semua aspek produksi dan pengawasan bahan awal tersebut, termasuk persyaratan penanganan, pemberian label, dan pengemasan, juga prosedur penanganan keluhan dan penolakan dibicarakan dengan pabrik pembuat dan juga dari pemasoknya. Nah, sementara di CPUB 2018, hal yang dipersyarat untuk bahan awal yang dipersyaratkan yaitu bahwa seleksi, kualifikasi, persetujuan, dan pemeliharaan pemasok bahan awal beserta pembelian dan penerimaannya hendaklah didokumentasikan sebagai bagian dari sistem mutu. Tingkat pengawasan hendaklah proporsional dengan risiko yang ditimbulkan oleh masing-masing bahan dengan mempertimbangkan sumbernya, proses pembuatannya, kompleksitas rantai pasokannya, dan penggunaan akhir di mana bahan tersebut digunakan untuk produksi obat. Jadi dalam CPUB 2018 ini lebih menekankan dilaksanakannya kajian risiko mutu atau quality risk management. Seperti yang sudah kita bicarakan pada episode mengenai QRM, bahwa kajian risiko mutu tersebut dilaksanakan sepanjang siklus hidup produk atau product life cycle, termasuk dalam hal seleksi pemasok dan juga bahan awal yang akan kita gunakan dalam proses produksi obat ini. Kemudian bukti pendukung untuk setiap persetujuan pemasok atau bahan tadi hendaklah disimpan. Kemudian personel yang terlibat dalam kegiatan ini hendaklah memiliki pengetahuan terkini tentang pemasok, rantai pasokan, dan resiko yang terkait. Kemudian jika memungkinkan, bahan awal hendaklah dibeli langsung dari pabrik pembuatnya. Jadi CPUB 2018 lebih tajam dibandingkan dengan CPUB 2012, terutama terkait dengan dokumentasi, sistem mutu, dan juga quality risk management. Selain hal tersebut, hal-hal krusial lain yang diatur dalam CPUB 2018 tetapi tidak diatur dalam CPUB 2012 antara lain adalah persyaratan mutu bahan awal harus ditetapkan oleh pabrik pembuat, hendaklah didiskusikan dan disepakati bersama dengan pemasok. Kemudian aspek produksi, pengujian, pengawasan yang tepat, termasuk persyaratan penanganan, pelabelan, persyaratan pengemasan dan distribusi, serta produk keluhan, penarikan, dan penolakan hendaklah didokumentasikan secara formal dalam sebuah perjanjian. Jadi harus ada perjanjian antara pabrik pembuat bahan awal dengan industri farmasi atau dengan kita. Ini biasanya kita lakukan pada saat awal dari proses pengembangan produk, di mana memerlukan DMF atau Drug Master File. Nah, untuk memperoleh dokumen Drug Master File ini, maka harus ada perjanjian khusus yang disebut dengan NDA, yaitu Non-Disclosure Agreement atau perjanjian kerahasiaan antara bahan pemasok bahan awal tersebut atau dengan kita. Nah, DMF ini merupakan salah satu syarat yang harus kita penuhi pada saat kita melakukan proses registrasi di Badan POM, sehingga bisa memperoleh nomor izin edarnya atau NIE-nya. Nah, untuk persetujuan dan pemeliharaan pemasok bahan aktif dan eksipien, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut. Untuk bahan aktif, ketertelusuran rantai pasokan hendaklah ditetapkan dan resiko terkait mulai dari bahan awal untuk pembuatan bahan aktif hingga produk jadi hendaklah dinilai secara formal dan diverifikasi secara berkala. Langkah-langkah yang tepat hendaklah dilakukan untuk mengurangi resiko terhadap mutu suatu zat aktif. Kemudian catatan rantai pasokan dan ketertelusuran untuk setiap bahan aktif, termasuk bahan awal yang kita gunakan untuk pembuatan bahan aktif, hendaklah tersedia dan disimpan oleh pabrik pembuat obat tadi. Kemudian, nah ini jadi seperti yang sudah kita sampaikan pada quality by design, bahwa masing-masing langkah tadi, ketertelusuran, kemudian penilaian, resiko, dan sebagainya, semuanya kita lakukan pada saat kita melakukan pemilihan dari bahan aktif ini. Nah, kemudian juga hal yang penting diatur dalam CPUB 2018 ini adalah audit hendaklah dilakukan dalam durasi waktu dan ruang lingkup yang tepat untuk memastikan bahwa penilaian CPUB yang lengkap dan jelas telah dilakukan. Pertimbangan hendaklah diberikan kepada potensi terjadinya kontaminasi silang dari bahan lain di lokasi tempat pembuatan bahan baku tadi. Laporan hendaklah sepenuhnya mencerminkan apa yang telah dilakukan dan diamati saat audit dengan segala ketidaksesuaian yang diidentifikasi dengan jelas. Tindakan perbaikan pada interval yang kemudian tindakan perbaikan juga perlu dilakukan, tindakan perbaikan dan pencegahan diperlukan
hendaklah juga telah dilaksanakan. Kemudian audit lebih lanjut hendaklah dilakukan pada interval yang ditentukan berdasarkan proses manajemen risiko mutu untuk memastikan pemeliharaan standar dan penggunaan berkelanjutan dari rantai pasokan yang telah disetujui. Nah, jadi CPUP 2018 ini mewajibkan bagi industri farmasi untuk melakukan audit terhadap produsen bahan baku aktif, di mana bahan baku aktif tersebut diproduksi. Padahal kita tahu bahwa hampir 90% bahan baku yang kita gunakan ini harus masih diimpor. Sehingga kita pun untuk memiliki kewajiban untuk melakukan audit di negara produsen pembuat obat tadi. Bisa Anda bayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh industri farmasi untuk bisa melakukan audit terhadap semua produsen bahan baku yang kita gunakan untuk proses produksi tersebut. Nah, ini adalah kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan CPUP edisi tahun 2018. Selanjutnya untuk eksipien. Eksipien dan pemasok eksipien hendaklah dikendalikan secara tepat berdasarkan hasil penilaian risiko mutu secara formal. Penilaian risiko mutu ini dapat mengacu pada pedoman PSIS mengenai pelaksanaan penilaian risiko untuk pemastian penerapan cara pembuatan yang baik untuk eksipien produk obat atau pedoman internasional lain yang terkait. Jadi seperti yang kita pelajari pada quality by design, bahwa bahan tambahan atau eksipien ini juga sangat berpengaruh terhadap kualitas dari produk yang akan kita hasilkan, sehingga hal ini perlu dilakukan pengendalian risiko mutu atau quality risk management. Jadi apa yang kita pelajari pada bab 1 tentang sistem mutu industri farmasi sangat terkait dengan pelaksanaan dari bab 5 tentang produksi ini. Nah, kemudian pembuat produk jadi harus bertanggung jawab atas pengujian bahan awal sebagaimana dijelaskan dalam dokumen registrasi. Mereka dapat menggunakan hasil tes parsial atau lengkap dari pabrik pembuat bahan awal yang disetujui, tetapi minimal harus dilakukan uji identifikasi. Ini sesuai dengan bab 7 pada CPUP pada bagian tentang pengawasan mutu. Jadi hal penting yang lain yang tidak diatur dalam CPUP ini adalah bagaimana pabrik pembuat hal lain adalah pabrik pembuat bahan produk obat ini adalah juga melakukan atau melalui laboratorium kontrak analisis yang disetujui, melakukan analisis lengkap pada interval yang sesuai berdasarkan dengan risiko dan membandingkan hasilnya dengan sertifikat analisis bahan dari pabrik pembuat atau pemasok untuk memeriksa kehandalannya. Nah, bila ada pengujian ini teridentifikasi ketidaksesuaian, maka hendaklah dilakukan investigasi dan diambil tindakan yang tepat. Dan kemudian keberterimaan seluruh sertifikat analisis dari pabrik pembuat atau pemasok bahan tadi hendaklah dihentikan sampai investigasi dan tindakan tersebut telah dituntaskan. Jadi industri farmasi harus melakukan pengujian terhadap seluruh parameter uji yang dilakukan oleh si pabrik pembuat bahan baku seperti yang tercantum dalam dokumen COE atau Certificate of Analysis. Kalau kita lihat dokumen COE ini, maka ada begitu banyak pengujian yang dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar kadar zat aktifnya saja. Bisa jadi tersebut disebutkan misalnya kadar impurities, kemudian sifat-sifat fisika, kimia, dan sebagainya. Nah, kita harus bisa menguji impurities tersebut. Nah, tentu ini membutuhkan investasi peralatan pengujian yang tidak murah. Paling tidak kita membutuhkan spektrofotometri infrared misalnya, atau infrared spektrofotometri, atau bahkan mungkin juga gas kromatografi atau GC, kemudian yang dilengkapi dengan MS atau GCMS dan sebagainya, agar kita bisa melakukan pengujian terhadap impurities tersebut. Jadi CPUP 2018 ini mensyaratkan bahwa industri farmasi juga harus bisa melakukan pengujian seperti yang tercantum di dalam COA atau Certificate of Analysis, dan ini bisa dilakukan dengan menunjuk laboratorium dari luar yang sesuai dengan kontrak tertulis untuk melakukan pengujian secara kontrak. Nah, ini nanti akan juga diatur dalam bab lain di CPUP 2018 ini. Nah, demikian pula dengan problem atau masalah pencegahan pencemaran silang. Jadi di industri farmasi sesuai dengan CPUP 2018 ini tidak hanya tindakan teknis yang diatur sesuai dengan CPUP 2012, tetapi
di CPUB 2018 ini mengatur secara rinci bagaimana manajemen risiko mutu pencegahan terjadinya pencemaran silang, baik melalui tindakan teknis maupun tindakan organisasi. Nah, lagi-lagi CPUB mensyaratkan adanya kajian risiko mutu atau quality risk management untuk bisa dilakukan pencegahan terjadinya kontaminasi silang atau cross contamination ini. Tidak cukup hanya sekedar tindakan teknis, tetapi juga harus tindakan secara organisasi, di mana yang memimpin pekerjaan besar ini adalah seorang manajemen puncak, seperti yang kita pelajari pada bab tentang personalia beberapa waktu yang lalu. Nah, demikian pula dengan keterbatasan pasokan produk akibat kendala dalam proses pembuatan. Ini diatur khusus dalam CPUB 2018 yang tidak diatur dalam CPUB 2012. CPUB 2018 mengatur bahwa industri farmasi hendaklah melapor kepada pemilik izin edar setiap kendala dalam kegiatan pembuatan yang dapat mengakibatkan keterbatasan jumlah pasokan yang tidak normal. Hal ini harus dilakukan tepat waktu untuk memfasilitasi pelaporan pembatasan pasokan oleh pemegang izin edar kepada otoritas terkait sesuai dengan kewajiban hukumnya. Jadi apabila kita menerima tol manufaktur, kemudian kita mengalami kendala, maka si pemilik izin edar tadi harus melapor kepada Badan POM, sehingga kita juga bisa mengantisipasi akibat keterbatasan dari jumlah pasokan yang tidak normal tersebut. Demikianlah jadi kalau kita lihat memang ada beberapa hal baru yang terkait dengan CPUB 2018 ini yang tidak diatur di CPUB 2012. Terutama terkait dengan bahan awal yang kita gunakan dalam proses produksi suatu obat. Nah, persyaratan-persyaratan tersebut tentu saja membawa konsekuensi yang sangat luar biasa bagi industri farmasi di Indonesia. Paling tidak, industri farmasi harus menyediakan seperangkat alat untuk bisa memeriksa berbagai impurities dalam bahan awal yang kita gunakan untuk proses produksi obat, serta kewajiban untuk melakukan audit terhadap pemasok bahan awal tersebut. Kalau bisa audit ini dilakukan di mana bahan awal diproduksi atau alias ke pabrik pembuat bahan awal tersebut. Nah, termasuk dalam persyaratan baru ini adalah kewajiban untuk melapor ke Badan POM jika ada bahan awal yang kita gunakan yang tidak sesuai dengan bahan awal pada saat kita melakukan pendaftaran di Badan POM, pada saat kita melakukan proses pendaftaran obat jadi atau registrasi obat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana persyaratan tersebut dalam proses pembuatan obat. Secara garis besar, proses produksi di suatu industri farmasi dapat kita lihat pada slide berikut ini. Bahan awal terdiri dari bahan baku atau zat aktif, kemudian juga bahan tambahan. Pertama kali dilakukan adalah proses penimbangan. Nah, setelah proses penimbangan, bahan baku tersebut tidak langsung dilakukan proses pengolahan, tetapi harus disimpan dulu di ruang yang disebut dengan ruang staging atau area staging. Nah, baru kemudian dilakukan proses pengolahan. Untuk bahan yang belum menjadi sediaan disebut dengan produk antara, sehingga harus disimpan di ruang yang disebut dengan ruang produk antara. Ini hal ini seperti misalnya granul, final blending, campuran sebelum untuk dicat, sebelum dicetak dan sebagainya. Sedangkan untuk bahan yang sudah diolah disebut dengan produk ruahan. Ini adalah produk yang sudah menjadi sediaan, sehingga harus disimpan di ruang produk ruahan seperti kapsul, tablet non-coating atau plain tablet dan sebagainya. Nah, untuk produk tablet salut, maka produk ruahannya adalah tablet salut. Sedangkan jika masih berbentuk tablet, maka disebut dengan produk ruahan. Jadi antara produk ruahan maupun produk antara ini bukan tergantung dari bentuk barangnya atau bentuk bendanya atau bahannya tersebut, tetapi lebih ke arah apakah bahan tersebut sudah menjadi bentuk sediaan yang siap dikemas apa belum. Kalau sudah siap untuk dikemas, artinya disebut dengan produk ruahan, sehingga harus disimpan di ruang produk ruahan. Sedangkan kalau masih mengalami proses pengolahan lagi, misalnya proses coating dan sebagainya, maka produk tadi disebut dengan produk antara, sehingga harus disimpan di ruang antara, bukan di ruang produk ruahan. Nah, selanjutnya produk ruahan dilakukan proses pengemasan. Di sini ada pengemasan primer maupun pengemasan sekunder. Jadi barulah kemudian menjadi produk jadi yang siap untuk dikirim ke bagian gudang atau di warehouse. Nah, inilah alur produksi dari mulai bahan baku aktif sampai ke menjadi produk jadi. Sehingga Anda harus mengetahui bagaimana alur produksi dari masing-masing sediaan obat yang akan Anda produksi nantinya. Dan dengan demikian Anda pun bisa melakukan pengendalian maupun berbagai macam persyaratan yang diatur di dalam
CPUB edisi tahun 2018 ini. Nah, sedangkan untuk jenis-jenis sediaan farmasi non-steril ini dibedakan menjadi 3 jenis sediaan, yaitu jenis sediaan padat, sediaan semi padat, dan juga sediaan cair. Untuk sediaan padat ini sediaan yang antara lain adalah kapsul keras, kemudian tablet dan tablet salut. Sedangkan sediaan semi padat ini antara lain adalah krim dan ointment. Sedangkan untuk sediaan cair yang umum diproduksi adalah sediaan sirup dan suspensi. Dan seperti yang sudah kita pelajari pada episode tentang bangunan dan fasilitas, bahwa antara sediaan padat dan sediaan cair ini perlu dilakukan perbedaan, terutama terkait dengan kondisi tekanan ruangan udara yang berbeda dan juga persyaratan koridor yang berbeda. Anda masih ingat kira-kira apa syarat koridor untuk sediaan padat? Ya, yang disebut dengan clean koridor. Sedangkan untuk yang sediaan semi padat dan sediaan cair, bagaimana kondisi koridornya? Bagaimana tekanannya? Iya, betul sekali, yaitu kondisi yang disebut dengan dirty koridor, di mana di mana tekanan udara di dalam koridor harus lebih rendah dibandingkan dengan yang di ruang produksi. Sementara yang sediaan padat disebut dengan clean koridor karena tekanan udara di koridor lebih besar daripada tekanan udara di dalam ruang produksi. Nah, berikut adalah beberapa persyaratan yang diatur dalam CPUB edisi tahun 2018 tentang dari kita lihat bahan baku dan bahan pengemas. Untuk bahan baku dibedakan menjadi bahan baku aktif dan bahan baku tambahan, di mana bahan baku ini ada dalam bentuk sediaan padat, di mana persyaratan yang digunakan harus menggunakan food grade, minimal adalah food grade yang kita gunakan. Jadi bahan baku padat ini ada beberapa macam grade, yaitu ada pro analysis grade, ada pharmaceutical grade, ada food grade, dan juga technical grade. Maka pro analysis grade ini digunakan untuk proses analisa di laboratorium. Kemudian technical grade ini digunakan untuk pekerjaan teknis. Jadi yang boleh digunakan di produksi untuk produksi obat adalah yang pharmaceutical grade, dan juga minimal adalah food grade, terutama untuk bahan-bahan tambahannya. Nah, kemudian untuk sediaan cair ini ada persyaratan, yaitu penempatan alkohol dan bahan-bahan yang mudah terbakar harus dilakukan di gudang api. Nah, gudang api ini apa? Nanti kita akan lihat nanti, yaitu gudang yang mudah terbakar, untuk bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi di situ ada beberapa macam apa istilahnya? Ada beberapa macam gudang yang termasuk di situ adalah salah satunya adalah gudang api yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar termasuk alkohol ini. Kemudian untuk sediaan gas ini ada persyaratan bahwa gas nitrogen harus bebas dari oksigen. Seperti yang kita bicarakan kemarin, yaitu ada alat yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen di dalam gas nitrogen ini. Gas dan udara bertekanan yang bersentuhan dengan produk atau wadah harus dilakukan filtrasi menggunakan filter 0,22 mikron, seperti yang kita kemarin bahas pada saat kita pada episode tentang peralatan kemarin. Tadi alat yang kita gunakan harus difilter menggunakan filter 0,22 mikron. Nah, sedangkan untuk bahan kemas ini dibedakan menjadi bahan pengemas primer, yaitu bahan pengemas yang bersentuhan langsung dengan produk. Ini seperti adalah kantong plastik, kemudian botol untuk sirup, vial, flakon, cup, aluminium foil, blister, dan sebagainya. Sedangkan untuk bahan pengemas primer yaitu bahan yang tidak bersentuhan langsung dengan produk, seperti misalnya botol untuk tablet yang dikemas dalam hospital pack, yang sudah bahan pengemas primernya adalah kantong plastik, kemudian pengemas sekundernya adalah botol, kemudian etiket, brosur, master box, dan sebagainya. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan yang kita sebut dengan bahan pengemas sekunder. Proses pembuatannya pun berbeda antara primer dengan sekunder. Untuk pengemas primer harus dilakukan di ruang kelas E, sedangkan untuk yang proses sekunder bisa kita lakukan di kelas F. Nah, kemudian di CPUB juga diatur tentang syarat-syarat gudang, yaitu juga diatur tentang hal-hal penanganan bahan awal ini juga diatur dalam CPUB, yaitu antara lain tentang pemilihan dan persetujuan pemasok atau supplier, seperti yang kita sudah bahas tadi di depan tadi. Kemudian kondisi dan kapasitas gudang ini juga diatur dalam CPUB, ya, bagaimana supaya tidak terjadi mix up antara satu barang dengan bahan yang lain. Ini ada beberapa contoh nanti bagaimana kondisi dan kapasitas gudang yang terlalu penuh, maka akan menimbulkan resiko terjadinya mix up atau campur baur. Kemudian sistem pelulusan bahan ini juga diatur, bagaimana proses atau prosedur pelulusan bahan yang dilakukan di industri farmasi tadi, termasuk bagaimana melakukan sampling, bagaimana melakukan pelulusan, dan sebagainya.
Kemudian kontrol bahan, termasuk di situ adalah bagaimana sistem penandaannya, bagaimana sistem karantinanya, proses pengambilan sampling atau pengambilan contoh, kemudian pelulusan, penyimpanan, dan juga pengujian ulang. Jadi ini semua adalah hal-hal yang diatur dalam CPUB edisi tahun 2018. Nah, ini adalah contoh tadi tentang labeling dan seterusnya yang diatur dalam ini. Saya ambilkan dari buku POPP CPUB edisi tahun 2012. Nah, kemudian gudang bahan awal, bahan dan juga bahan pengemas. Ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh industri farmasi tentang terkait dengan gudang ini. Antara lain adalah harus ada protap atau prosedur tetap yang mengatur tata cara kerja di bagian gudang. Termasuk di dalamnya adalah mencakup tentang tata cara penerimaan bahan, penyimpanan, dan distribusi bahan atau produk. Nah, kira-kira kalau seperti ini siapa yang paling tahu? Yang paling tahu bagaimana melakukan penerimaan, tata cara penyimpanan ini paling tahu siapa? Ya orang gudang. Jadi protap atau SOP atau prosedur tetap ini yang membuat siapa? Ya orang gudang. Jadi yang membuat SOP-nya, membuat protapnya adalah penanggung jawab bagian gudang. Nah, supaya tidak ada kesalahan, maka harus diapain? Diawasi. Siapa yang mengawasi? Nah, ini adalah fungsi dari quality assurance untuk melakukan proses pengawasan dengan cara apa? Dengan cara membuat aturan bahwa protap prosedur yang dilakukan di gudang tadi hanya bisa berlaku kalau disetujui oleh bagian quality assurance, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses penerimaan, penyimpanan maupun distribusi dari bahan maupun produk. Nah, kemudian gudang juga harus cukup luas, terang, dan dapat menyimpan bahan dalam kondisi yang kering. Kemudian suhu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, kemudian bersih dan teratur. Jadi gudang harus cukup luas, kemudian terang, tidak boleh remang-remang, kemudian kondisinya harus kering, tidak boleh lembab maupun becek, sehingga bisa merubah kondisi atau mutu dari produk yang kita simpan di situ. Nah, kemudian juga sesuai dengan persyaratan suhu yang ditetapkan, misalnya ada suhu antara suhu dingin, suhu beku, maupun suhu sejuk. Nah, sehingga ini adalah hal yang terkait dengan proses penyimpanan bahan tadi. Kemudian juga harus ada tempat untuk menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar atau mudah meledak, misalnya alkohol atau pelarut organik. Ini yang disebut dengan gudang api tadi. Jadi yang terpisah, letaknya terpisah dengan gudang induk atau gudang utama, sehingga ini harus tempatnya terpisah dan diatur secara khusus tentang persyaratan gudang api ini. Kemudian juga harus tersedia tempat khusus untuk produk atau bahan yang dalam status karantina dan juga ditolak. Jadi di gudang tadi harus ada area atau ruangan khusus yang kita gunakan untuk status karantina atau yang belum disetujui atau belum selesai, belum diluluskan oleh bagian quality control. Serta ada tempat untuk ditolak atau rejected area. Jadi selain gudang untuk penyimpanan juga harus disiapkan juga ruangan untuk karantina dan ditolak ini atau rejected area ini. Kemudian juga harus ada tempat khusus untuk melakukan sampling atau sampling room dengan kualitas ruangan seperti pada ruangan produksi atau gray area. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa untuk sampling ini diperlukan ruangan khusus, yaitu untuk sampling tadi yang kebersihannya setara dengan ruang produksi atau ruang untuk proses produksi tadi. Jadi kalau misalnya kita lakukan punya ruangan kelas E misalnya, proses produksinya, maka ruang sampling ini juga harus kelasnya kelas E. Nah, ruang sampling ini harus berada di gudang, bukan di ruang produksi. Nah, jadi sampling harus dilakukan di ruang gudang. Nah, jadi ruang gudang ini kita harus punya ruangan yang setara dengan ruang produksi. Kalau kita tahu ruang gudang tadi syaratnya apa? Syaratnya adalah kelas G, kelas black. Pada ruang sampling adalah kelasnya kelas E. Nah, jadi berbeda. Kenapa kita nggak bisa sampling di gudang saja? Karena kotor kondisinya. Ruang G kan kotor, tidak monitor jumlah partikelnya, suhunya, dan sebagainya. Sehingga kalau kita buka kemasannya, kita ambil sampel, maka bisa terjadi proses pencemaran dari luar tadi. Sehingga dilakukan sampling ini dilakukan di ruangan khusus yang disebut dengan sampling room. Nah, kemudian untuk pengeluaran bahan harus menggunakan prinsip FIFO atau FIFO, yaitu first in first out atau first expired first out. Nah, ini sangat penting sekali ya. Ini yang biasanya kadang-kadang operator di gudang cari enaknya, cari gampangnya, kadang ngambil barang seenaknya, sehingga
prosedur ini sering dilanggar, sehingga perlu dilakukan proses pengawasan yang lebih ketat tentang sistem FIFO ini. Kemudian ada program pest control yang terdokumentasi. Nah, kita tahu bahwa gudang ini digunakan untuk menyimpan berbagai macam bahan yang mungkin saja bisa menarik serangga maupun hewan-hewan pengerat lain seperti tikus, kemudian nyamuk, lalat dan sebagainya. Bahkan mungkin juga laba-laba, Spiderman ya. Nah, itu merupakan salah satu kondisi di mana gudang tadi mencerminkan itu tidak dirawat, sehingga harus ada program pest control yang terdokumentasi. Ini adalah kadang-kadang hal yang sangat penting pada saat kita diaudit tentang program pest control ini, gitu. Kemudian khusus untuk label harus disiapkan atau disimpan di ruangan yang terkunci, bisa menggunakan almari yang terkunci maupun bisa menggunakan ruangan yang terkunci. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruang label ini. Kenapa? Karena label ini sangat penting dan sangat berbahaya. Jika terjadi mix up, maka bisa nyawa orang bisa melayang gara-gara label yang sembarangan tadi, penanganan label yang sembarangan tadi. Baiklah, kita lihat dari proses masing-masing tahapan tadi. Kita mulai dari proses penimbangan ya. Di CPUB diatur bahwa bangunan untuk penimbangan harus dilakukan di ruang kelas E atau kelas yang disebut dengan ruang produksi. Nah, ini terutama digunakan untuk produk-produk yang non steril. Nah, sedangkan untuk produk steril tentunya akan berbeda juga. Penimbangan ini dilakukan juga di ruangan sesuai dengan jenis sediaannya. Kalau jenis sediaannya adalah non aseptis, maka kita di ruang penimbangannya juga harus ruang kelas A dengan latar belakang kelas C. Sedangkan untuk yang produk-produk yang aseptis, maka penimbangan juga dilakukan di ruangan kelas A dengan latar belakang kelas B. Nah, ini adalah proses penimbangan sesuai dengan proses produksi yang akan kita lakukan. Kemudian mempunyai landasan timbang yang kokoh. Nah, jadi tidak boleh menggunakan meja aluminium maupun stainless steel misalnya. Kenapa? Karena bisa bergoyang-goyang nanti. Nah, kalau goyang-goyang timbangannya bisa nggak tepat, sehingga harus menggunakan timbangan yang kokoh. Ini biasanya kita gunakan adalah meja beton atau meja marmer gitu ya. Supaya apa? Supaya kokoh, timbangannya tidak goyang. Kemudian dilengkapi dengan sarana cuci, alat dan juga das ekstraktor atau penyedot debu. Kemudian cukup luas untuk kegiatan penimbangan, jadi tidak terlalu sesak ruang penimbangannya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya cross contamination maupun terjadi mix up di dalam ruang penimbangan tadi. Kemudian untuk peralatan harus mempunyai alat timbang baik secara kilogram maupun gram dan alat ukur yang sudah terkalibrasi. Jadi alat ukurnya sudah harus terkalibrasi, timbangannya sudah terkalibrasi. Kemudian alat pengambil bahan terbuat dari bahan yang tidak memberikan cemaran atau bereaksi dengan bahan yang ditimbang atau ditakar. Jadi alat itu mengambil timbangan, skopnya atau seroknya harus menggunakan bahan yang tidak bereaksi atau inert ya. Jadi tidak boleh menggunakan kayu misalnya. Nah, dicudik pakai sayun itu nggak boleh. Kenapa? Karena bisa memberikan cemaran atau bereaksi dengan bahan yang ditimbang atau ditakar. Kemudian mempunyai sarana pembersih yang sesuai dan tidak memberikan cemaran terhadap bahan yang ditimbang atau ditakar. Jadi untuk pembersihan sebaiknya menggunakan alat penghisap debu atau vacuum cleaner. Tidak boleh menggunakan sapu ijuk ya, sapu tidak boleh. Sapu dilarang keras ada di ruang produksi. Kenapa? Karena itu hanya bisa menyebabkan terjadinya kontaminasi kemana-mana. Jadi untuk proses pembersihan dilakukan dengan menggunakan vacuum cleaner atau penghisap debu atau dipel untuk bisa menghilangkan semua debu yang menempel di lantai tadi. Kemudian harus memiliki catatan dari setiap penimbangan atau pengukuran atau disebut dengan logbook. Jadi ada catatan harian di situ ya. Hari ini nimbang apa, produk apa, batch berapa, kemudian yang nimbang siapa, sebagai pengawasnya siapa dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan dokumen primer yang sangat penting logbook ini. Kenapa? Karena jika terjadi kesalahan, maka kita bisa lakukan penelusuran dengan menggunakan logbook ini. Jadi sebelum dipindahkan ke batch record, maka harus diisi dulu logbooknya, gitu ya. Nah, kemudian tenaga penimbang ini harus memiliki kecakapan atau pelatihan yang cukup, seperti yang sudah kita bahas kemarin di bagian tentang personalia. Untuk personalia harus dilakukan proses pelatihan baik melalui secara internal maupun secara eksternal. Kemudian dilakukan oleh 2 orang, baik yaitu sebagai penimbang dan sebagai pemeriksa. Jadi penimbangan dilakukan oleh 2 orang. Satu sebagai penimbangnya, operatornya, dan satu sebagai pemeriksanya supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, ini adalah
contoh bagaimana praktek penimbangan di industri farmasi. Jadi ini adalah barang dari gudang dalam kondisi yang tertutup rapat, kemudian sebelum masuk ke ruang penimbangan, di ruang antara dilakukan proses pembersihan terutama dari badan wadahnya. Kenapa? Karena dari produk gudang kan kotor di ruang kelas G, mau masuk ke ruang kelas E, nah sehingga perlu dilakukan pembersihan dulu di badannya. Nah kemudian proses penimbangan ini dilakukan dengan menggunakan di atas meja beton, ya, mejanya harus kokoh, tidak boleh membuat timbangannya bergoyang-goyang gitu ya. Nah, kemudian dilengkapi dengan dust extractor atau penyedot debu sehingga debunya tidak kemana-mana. Nah kemudian timbangan ini dilakukan dengan timbangan yang sudah terkalibrasi, dilakukan oleh 2 orang. Nah setelah terjadi proses penimbangan kemudian disimpan di ruang staging atau di ruang area staging. Jadi ini adalah staging sudah diponto-ponto begitu, dikelompokkan per bed, ini disimpan di ruang staging untuk menunggu proses pengolahan berikutnya. Oke, kita kan sudah sampai ke proses pengolahan ya. Jadi proses pengolahan proses pengolahan ini adalah antara lain yang diatur dalam CPUB. Yang pertama adalah pemantauan terhadap suhu dan kelembapan ruangan sebelum kegiatan pengolahan dimulai. Ini adalah hal yang diatur dalam CPUB. Jadi CPUB mengatur sebelum kegiatan pengolahan dimulai harus dilakukan pemantauan terhadap suhu dan kelembapan ruangan. Ini bukan prosedur, ruangan produksi ini ya. Kemudian nomor batch adalah merupakan nomor identitas obat jadi. Jadi harus ada korelasi antara nomor batch yang kita tulis di batch record itu dengan identitas obat jadi, sehingga nanti kita memudahkan untuk penelusuran dilakukannya jika terjadi sesuatu pada batch tadi. Kemudian setiap ruangan harus diberi label jenis kegiatan dan nomor batch produk yang sedang diproses dalam ruangan tersebut. Nah, jadi di setiap pintu atau di pintu masuk ruangan tadi diberikan label. Di situ sedang mengerjakan apa, produknya apa, batchnya berapa. Nah, jadi setiap orang akan jelas di situ sedang mengapain di dalam ruang produksi tadi, ruang pengolahan tadi, sehingga tidak terjadi orang nyelonong masuk ke dalam padahal di situ sedang dilakukan ada proses produksi dan sebagainya. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk jika terjadi melihat di situ ada proses sesuatu tadi. Kemudian juga apabila terjadi apa-apa, kita juga tahu di dalam ini sedang melakukan apa dan sebagainya. Nah, ini yang penting, pastikan bahwa mesin dan peralatan yang digunakan harus sudah benar-benar bersih dari produk sebelumnya. Nah, masih ingat cerita Pak Bill kemarin kan, bagaimana terjadi kasus pencemaran silang atau cross contamination yang begitu fatal, gara-garanya apa? Gara-gara mesin yang digunakan tidak diperiksa kebersihannya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya pencemaran yang sangat luar biasa. Sehingga ini penting sekali untuk memastikan bahwa mesin dan peralatan kita gunakan sudah harus dalam kondisi yang bersih. Kemudian operator harus mengenakan pakaian kerja dan sepatu kerja yang bersih juga. Jadi tidak boleh yang sudah kumal, kotor, bau dan macam-macam. Harus bersih ya, supaya tidak mencemari kepada produk yang sedang dibuat oleh si operator tadi. Juga setiap wadah bahan baku juga harus diberi identitas yang jelas. Ini sudah tadi seperti sudah disampaikan tadi ya, diberi identitas yang jelas. Kemudian pelumas yang digunakan untuk mesin, nah ini harus saja ada food grade, tadi yang sudah disampaikan bahan yang kita gunakan untuk proses produksi, termasuk pelumas yang digunakan untuk mesin adalah menggunakan kualitas yang food grade, dan ini harus ada sertifikatnya, dibuktikan dengan dari sertifikat food grade ini. Kemudian selama proses produksi juga dilakukan pemantauan kualitas kerja secara periodik. Nah, ini penting sekali, harus dilakukan pemantauan. Di situ harus ada, di dalam setiap ruangan tadi harus ada pemantau seperti suhu, kelembapan dan sebagainya. Kenapa? Karena ini adalah sangat terkait dengan kualitas produk yang kita produksi di ruangan tadi. Kita produksi kan biasanya kebanyakan ya, masih kita menggunakan sistem terbuka, jadi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan atau lingkungan dari environment dari pembuatan produk tadi, sehingga faktor suhu dan kelembapan adalah merupakan faktor yang sangat penting sekali. Nah, ini adalah yang diatur dalam CPUB, yaitu bangunannya harus ruang kelas E, kemudian aman, nyaman untuk aktivitas processing, cukup luas pada saat proses produksi puncak dan dinyatakan bersih untuk dipakai. Jadi ruangan harus cukup luas, nyaman, tidak menyebabkan operatornya berkeringat, sumuk, ya, kegerahan dan sebagainya. Sehingga ini yang juga dipersyaratkan dalam CPUB. Kemudian catatan batch atau catatan pengolahan batch harus selalu berada pada tahapan akhir. Nah, ini harus hati-hati. Biar kita di Indonesia ini punya kebiasaan untuk kerja dirapel ya.
Jadi udah nanti aja nyatetnya di batch record, nanti kalau udah selesai aja ngerepoti aja. Nah, nggak boleh. Sehingga ini harus setiap kali proses produksi harus dilakukan pencatatan langsung di batch record. Nah, sehingga batch record ini selalu mengikuti kegiatan dari produknya. Jadi kalau produknya ada di granulasi, ya batch recordnya ada di granulasi. Kalau ada di sedang proses mixing, ya batch recordnya ada di mixing. Kalau sedang tablet, ya batch recordnya sudah ada di tablet. Tidak boleh sedang sudah cetak, tapi batch recordnya masih di granulasi. Kenapa? Karena belum diisi, Pak. Nah, ini nggak boleh. Sesuai dengan persyaratan di CPUB, maka catatan pengolahan batch ini harus selalu berada pada tahap akhir di mana produk tadi sedang diolah. Kemudian sistemnya juga harus sudah tervalidasi. Nah, ini yang tadi disinggung juga di depan. Nanti kita akan bahas lebih detail nanti tentang bagaimana validasi proses pada saat kita membicarakan tentang validasi dan kualifikasi nanti. Nah, kemudian peralatan. Nah, peralatannya tidak boleh bereaksi dengan bahan yang diproses, alias bahannya harus inert seperti yang kita bicarakan di bab tentang peralatan kemarin ya. Tidak boleh mencemari bahan baku yang sedang diproses. Kemudian bebas dari cemaran produk sebelumnya, telah dinyatakan bersih dan siap untuk digunakan, dan peralatan bukan manual dan sudah bisa terkualifikasi. Nah, Anda lihat di situ ya. Jadi alatnya, mesinnya dikualifikasi, sistem pengolahannya, sistem produksinya divalidasi, alat ukurnya, alat timbangannya tadi dikalibrasi. Jadi ada pertimbangan dikalibrasi, sistemnya divalidasi, alatnya dikualifikasi. Nah, ini adalah hal-hal yang berbeda. Nanti kita atur, nanti kita bicarakan lebih detail apa itu validasi, apa itu kualifikasi, apa itu kalibrasi dan sebagainya. Kemudian operator telah mendapatkan pendidikan yang cukup, yaitu pendidikan dan pelatihan di luar tempat kerja atau secara umum yang kemarin sudah kita bicarakan di bagian personalia. Kemudian pelatihan langsung di tempat kerja. Ini juga langsung, ini juga penting sekali bahwa operator tadi sudah harus kompeten yang dibuktikan dengan sertifikat kualifikasi, kompetensi atau sertifikat atau kualifikasi dari personel tadi. Nah, kemudian pengujian yang dilakukan adalah in process control atau IPC, dilakukan selama proses produksi berjalan, pada saat produksi berjalan. Kemudian pengujian sebelum dilakukan pengemasan di primer, ini harus sudah selesai, yaitu pengujian pada produk ruahan untuk bisa lolos di bagian untuk dikemas. Kemudian ada untuk retain sampel, ini diambil setelah dilakukan pengemasan sekunder. Jadi untuk retain sampel ini disyaratkan menggunakan pengemasan sekunder, bukan untuk dari pengemasan primer atau bahkan dari bukan produk ruahan. Ini digunakan untuk retain sampelnya. Oke. Kemudian sanitasi ruangan ini juga berdasarkan atau sistem yang sudah tervalidasi. Nah, kira-kira ada validasi apa? Pembersihan atau sanitasi ruangan. Jadi ada validasi tentang proses produksi, ada validasi tentang pembersihan dan sebagainya. Ini adalah bocoran ini ya, sebelum kita bahas tentang validasi nanti sudah ada bocoran. Ini ada kualifikasi, ada kalibrasi, ada validasi pembersihan, ada validasi proses dan sebagainya. Menggunakan bahan sanitasi yang sesuai. Nah, untuk sanitasi peralatan berdasarkan cara sistem yang sudah tervalidasi. Nah, lagi-lagi ada validasi peralatan. Kemudian memakai peralatan yang tidak mencemari produk. Memakai peralatan tidak mencemari produk untuk sanitasinya. Jadi bahan untuk sanitasi juga tidak boleh mencemari produk. Kemudian memakai bahan sanitasi yang mudah dihilangkan dari permukaan peralatan dan tidak bereaksi dengan peralatannya. Jadi nanti kita bahas tentang di validasi pembersihan nanti ya. Dinyatakan dengan label dengan batas waktu. Jadi bersih itu tidak selamanya bersih. Jadi kalau mesin sudah dibersihkan kemudian disimpan di ruang tertentu, maka diberi batas waktu sampai kapan bersihnya tadi sebelum bisa digunakan lagi. Jadi ada batas waktunya. Dari mana batas waktunya? Dari validasi pembersihan. Oke. Pembersihan ini bisa dilakukan di dalam ruangan pencucian khusus seperti yang sudah kita bicarakan kemarin maupun di dalam ruang produksi dengan menggunakan CIP atau cleaning in place. Nah, ini adalah beberapa proses pengolahan. Ini adalah proses granulasi, kemudian proses tableting, proses coating dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh proses pengolahan di industri farmasi. Baiklah, kita akan bicara tentang bagaimana peraturan atau persyaratan CPUB terkait dengan alur proses pembuatan bahan-bahan tadi ya. Kita mulai dengan proses pembuatan tablet. Ini ada tablet pembuatan granulasi basah dan sebagainya. Secara garis besar, secara metode pembuatan dibedakan menjadi 3 untuk proses pembuatan tablet, yaitu metode cetak langsung, metode granulasi kering, dan juga metode granulasi basah. Tentunya Anda semua sudah paham lah ini ya, bagaimana metode masing-masing. Nanti kalau ada waktu kita akan belajar nih bagaimana masing-masing metode pembuatan tablet ini ya. Ada begitu banyak hal-hal yang menarik di situ ya, yang perlu kita bicarakan sehingga kita bisa membuat tablet dengan sehingga bisa memenuhi persyaratan kualitas yang sudah
dipersyaratkan. Nah, kemudian selama proses produksi ada dilakukan in process control atau IPC. Nah, ini juga harus dilakukan, tadi sudah disinggung tadi dalam CPUB. Jadi di CPUB juga mengatur apa saja pengujian selama proses yang dilakukan in process control, dan pada tahapan apa in process control tadi dilakukan. Nah, untuk pembuatan tablet salut ini ada dua macam, yaitu ada menggunakan yang disebut dengan film coating atau salut selaput, dan juga ada salut gula atau sugar coating. Tahapannya pun macam-macam. Nanti kalau ada waktu kita akan bahas ini bagaimana proses pembuatan tablet salut ini. Juga sama, juga dalam proses ini ada in process control yang harus dilakukan, apa saja yang pengujian yang dilakukan dan sebagainya juga diatur di dalam CPUB ini. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengolahan ini adalah terutama untuk bahan dan produk kering adalah pertama, untuk mengatasi masalah pengendalian debu dan kontaminasi silang yang terjadi pada saat penanganan bahan dan produk kering, perhatian khusus hendaklah diberikan kepada desain pemeliharaan serta penggunaan sarana dan peralatan. Ini adalah hal yang sangat krusial sekali dalam produk kering. Kenapa? Karena terutama terkait dengan masalah debu ya. Seperti sudah sampaikan kemarin, karena produk-produk yang kering ini, tablet, kapsul adalah merupakan produk yang berdebu, sehingga perhatian khusus kita arahkan bagaimana kita mengendalikan debu dan mencegah terjadinya kontaminasi silang. Kemudian sistem penghisap debu atau dust collector yang efektif hendaklah dipasang dengan letak lubang pembuangan sedemikian rupa untuk menghindarkan kontaminasi terhadap produk atau proses yang lain. Sistem penyaringan debu yang efektif atau sistem lain yang sesuai adalah dipasang untuk menahan debu. Pemakaian alat penghisap debu pada proses pembuatan tablet sangat dianjurkan. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan pada episode bangunan dan fasilitas kemarin ya, letak sistem buangan atau penyedot debu ini juga sangat penting sekali. Di mana ada yang menggunakan lower return duct, ada yang menggunakan upper return duct. Jadi tergantung dari proses atau ruangan tadi digunakan untuk apa. Nah, untuk ruang proses produksi yang berdebu maka persyaratannya adalah menggunakan lower return duct. Jadi untuk lubang untuk penghisap debu ruangan adalah di bawah. Jadi menggunakan low return duct. Sedangkan untuk proses penyimpanan justru malah harus di atas, di upper return duct. Sehingga dalam waktu kita membuat desain ruangan harus betul-betul diperhatikan ya. Jadi tidak boleh ruangan ini kemudian besok diganti ya. Ini ruangan nggak kepakai, ini hanya untuk buat nyimpan, nanti dipakai buat produksi saja. Nggak bisa. Kenapa? Karena sistem tata udaranya berbeda antara yang produksi dengan ruang penyimpanan. Jadi kita tidak bisa seenaknya mengganti-ganti ruangan tadi, karena tergantung dari desain sistem tata udaranya. Nah, kemudian juga penyaringan debu tergantung dari produknya, bisa menggunakan wet scrubber dan sebagainya. Nah, perhatian khusus hendaklah diberikan untuk melindungi produk terhadap kontaminasi serpian logam dan atau gelas. Pemakaian peralatan gelas dapat mungkin bisa dihindarkan. Kemudian ayakan hendaklah diperiksa terhadap keausan atau kerusakan sebelum dan sesudah pemakaian. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena biasanya kalau terjadi misalnya tabletnya mesin alat punch dice-nya pecah misalnya gitu. Nah, ini kan ada serpihan di situ, serpihan logam, baja stainless steel atau stainless steel. Jadi ini harus dicari sampai ketemu ya. Kemudian kalau perlu dilakukan juga pemasangan alat untuk metal detektor, terutama terutama untuk ayakan. Setelah ayakan ini kan menggunakan digesek antara produk dengan ayakan, sehingga kadang-kadang ayakan juga aus atau jebol juga. Nah, jebolannya patahannya tadi harus tidak boleh mencampur dengan produk. Bisa Anda bayangkan kalau tadi masuk ke dalam tablet, kemudian dalam tablet ada serpihan logam maupun ada kawat misalnya dari ayakan tadi, sehingga ini yang perlu sangat diperhatikan. Sehingga pemasangan alat detektor logam ini sangat penting sekali, terutama dalam produk-produk yang padat ini. Kemudian hendaklah dijaga agar tablet kapsul tadi tidak ada yang terselip atau tertinggal tanpa terdeteksi di mesin, alat penghitung ataupun wadah dari produk ruahan. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena mesin tadi kan digunakan untuk berbagai macam produk, sehingga ini sangat penting untuk dicek lagi, diperiksa kembali line clearance-nya supaya tidak terjadi produk tadi menyelip ataupun ikut ke dalam produk yang lain. Nah, sedangkan untuk alur proses pembuatan sirup dan krim ini juga merupakan ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi sesuai dengan persyaratan di CPUB.
Nah, untuk pembuatan krim ini ada dua fase. Seperti kita tahu ada dua fase untuk pembuatan krim maupun ointment, yaitu apa? Fase air atau water base maupun dengan menggunakan fase minyak atau oil base. Nah, krim adalah dua fase air dan minyak yang tidak campur tapi bercampur ya, dibuat satu sediaan disebut dengan krim. Nah, di situ ada proses pencampuran fase air dan fase minyak. Sama ini juga harus ada beberapa proses kontrol yang harus dipenuhi. Kemudian beberapa hal juga yang harus dilakukan proses pengujian di selama proses kontrol. Untuk pembuatan sirup ini yang terutama adalah kita juga terkait dengan kelarutan. Menarik juga dalam pembuatan sirup ini tadi kalau tidak asal cemplang-cemplung pelang-pelung begitu ya di dalam mesin kemudian diaduk pasti beres, belum tentu. Nah, ini ada teknik-teknik khusus yang bisa nanti kita pelajari kalau ada waktu, kita belajar tentang bagaimana pembuatan sirup ini terkait dengan kelarutan, sifat-sifat bahan, polimorfi dan sebagainya. Ini sangat menarik. Nah, ini juga sama, harus ada proses pengujian selama ini proses kontrol, apa saja yang perlu diperiksa, di mana tahapan apa saja, kapan dilakukan dan sebagainya juga diatur di dalam CPUP. Kemudian untuk pembuatan suspensi ini juga menarik, yaitu bagaimana mendispersikan bahan padat yang tidak larut dalam air tapi menjadi satu sediaan disebut dengan suspensi. Jadi di situ ada fase dispersi bahan aktif, ada fase pembuatan sirup simplex, kemudian dilakukan proses pencampuran akhir. Dan ini juga ada beberapa proses kontrol yang harus kita lakukan ya supaya menjadi produk akhirnya supaya produk akhir yang kita hasilkan sesuai dengan persyaratan mutu yang sudah ditetapkan. Nah, hal-hal yang terkait yang perlu kita perhatikan dalam proses pengolahan ini antaranya adalah produk cair, krim dan salep mudah terkena kontaminasi. Nah, beda dengan tadi yang tablet tadi kan mudah mengontaminasi. Nah, sekarang ini untuk produk cair, krim dan salep mudah terkena kontaminasi, terutama terhadap mikroba atau kontaminan lain selama proses pembuatannya. Oleh karena itu, tindakan khusus harus diambil untuk mencegah terjadinya kontaminasi ini. Nah, untuk melindungi produk terhadap kontaminasi, disarankan memakai sistem yang tertutup untuk pengolahan dan transfer. Jadi ini sangat disarankan untuk menggunakan closed system pada saat pengolahan maupun pada saat transfer dari tahapan pengolahan sampai ke pengemasan. Menggunakan pipa yang panjang begitu dari ruang pengolahan masuk ke ruang pengisian. Nah, kemudian tangki, wadah, pipa, dan pompa yang digunakan hendaklah didesain dan dipasang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembersihan dan bila perlu disanitasi. Nah, ini juga perlu diatur bagaimana sanitasi untuk alat-alat tadi. Dalam mendesain peralatan hendaklah diperhatikan agar sesedikit mungkin ada sambungan mati atau deadlock. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang deadlock atau ceruk, di mana residu dapat terkumpul dan menyebabkan proliferasi dari mikroba. Jadi tidak hanya air saja yang ada persyaratan deadlock, tapi juga untuk transfer sirup ini, transfer bahan cair ini juga harus dilakukan. Perlu diperhatikan adalah tentang deadlock ini atau daerah mati. Kemudian perhatian hendaklah diberikan untuk mempertahankan homogenitas dari campuran suspensi dan produk lain selama proses pengisian. Anda tahu bahkan bahwa suspensi kan mudah mengendap kan. Nah, ini perlu dilakukan proses bagaimana supaya tidak terjadi supaya tidak pemisahan sehingga homogenitasnya bisa terjaga. Proses pencampuran dan pengisian hendaklah divalidasi ya. Perhatian khusus hendaklah diberikan pada awal pengisian, sesudah penghentian, dan pada akhir proses pengisian untuk memastikan produk selalu dalam keadaan yang homogen. Jadi jangan sampai di awal dosisnya kecil, kemudian di bawah yang belakang dosisnya lebih besar lagi, tidak rata. Kenapa? Karena terjadi pengendapan dari zat aktif, terutama untuk suspensi. Ya, suspensi ini sangat berisiko sekali. Kenapa? Karena zat aktifnya adalah yang zat padat tadi, zat aktif tadi, bukan yang di atasnya, bukan yang cairnya, tapi adalah yang nanti sehingga suspensi ini diatur jangan sampai mudah terjadi suspensi. Ini juga menarik ya, bagaimana kita menggunakan ada sistem flokulasi, ada sistem deflokulasi dan sebagainya. Nanti kita bahas kalau ada waktu tentang bagaimana proses produksi tersediaan tadi. Nah, kemudian setelah diproduksi, kemudian masuklah disimpan, dimasukkan ke produk antara atau produk ruahan. Jadi di ruang staging, ada ruang staging produk antara, ada staging ruang produk ruahan. Kalau bentuknya ruahan maka masuklah ke produk ruahan, kalau bentuknya adalah produk antara maka masuk ke ruang produk antara. Dan kemudian berikutnya adalah proses pengemasan ya. Nah, pengemasan ini hal yang sangat penting yang kita perlu perhatikan. Kenapa? Karena kesalahan terbanyak di industri farmasi ini ada di bagian mana? Kalau Anda tahu, di pengemasan, betul sekali.
Jadi ini adalah merupakan kesalahan yang paling banyak yang dilakukan di industri farmasi adalah di proses pengemasan. Kenapa kira-kira? Kesalahan di bagian pengemasan sangat sulit dideteksi ya. Jadi untuk pengemasan ini sangat sulit sekali mendeteksi kesalahan. Kalau diproduksi paling produknya nggak jadi ya. Kalau nggak jadi ya dibuang gitu ya. Paling mentok begitu. Paling-paling ya kita kerugian finansial. Tetapi kalau di pengemasan ini berakibatnya sangat fatal. Kenapa? Karena sangat sulit dideteksi ya. Itu sangat sulit. Orang nggak mungkin bisa melihat isinya di dalam kecuali kalau lihat labelnya. Nah, kemudian kenapa banyak terjadi kesalahan di pengemasan? Karena ada anggapan bahwa pengemasan bukan bagian yang penting, sehingga pengawasan sering diabaikan. Nah, ini merupakan kesalahan yang sangat besar, big mistake, ya. Bahwa pengemasan bukan bagian yang penting itu adalah salah besar. Gampang itu kan cuma ngemas kan orang kerajinan tangan ya kan. Nah, bukan, salah, tidak hanya itu. Kesalahan kenapa? Karena kesalahan terbesar yang dilakukan di industri farmasi kebanyakan dari bagian pengemasan, dan kalau sudah terjadi kesalahan di pengemasan akibatnya adalah fatal, sehingga ini perlu perhatian yang sangat serius sekali. Nah, sehingga bekerjalah dengan teliti, hati-hati, baca semua prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kenapa? Karena nyawa orang atau pasien tergantung di tangan Anda. Karena begitu Anda salah membuat label, merekatkan label, maka nyawa taruhannya. Sehingga ini adalah hal-hal yang terkait, sehingga kenapa CPUB mengatur sangat ketat sekali di bagian pengemasan ini. Kalau kita lihat nanti slide-nya sangat panjang sekali tentang pengemasan, ada begitu banyak perhatian. Kalau Anda lihat pengolahan tadi paling 1-2 slide, tapi kalau di pengemasan ini ada begitu banyak slide nanti. Oke. Nah, ini adalah kegiatan pengemasan. Atau pengemasan adalah berfungsi untuk membagi dan mengemas produk-produk ruahan menjadi produk jadi. Nah, produk pengemasan ini harus dilaksanakan di bawah pengendalian yang sangat ketat. Untuk apa? Untuk menjaga identitas, keutuhan, dan mutu akhir dari produk yang dikemas. Sehingga kegiatan pengemasan ini adalah memberikan sesuatu yang sangat penting, tidak kalah pentingnya dengan proses pengolahan. Sehingga perhatian pun harus juga diperhatikan lebih untuk proses kegiatan pengemasan ini. Nah, ini adalah kegiatan kesepakatan di CPUB tentang kegiatan pengemasan. Tujuannya adalah sebagai wadah protektif untuk melindungi kualitas obat, melindungi lingkungan dari dampak yang obat. Seperti yang kita bicarakan kemarin di Quality by Design, pengemasan adalah sangat penting sekali bagaimana kita mendesain supaya tidak terjadi kesalahan, supaya tidak terjadi lasa dan sebagainya ya. Kemudian juga tujuan marketing, jadi pengemasan juga sesuatu yang ada fungsi estetis di situ supaya bisa mudah, kemudian menarik, sehingga untuk bisa menarik, bisa dijual dan sebagainya. Nah, jenisnya ada jenis pengemas primer, yaitu pengemas obat jadi dengan bahan pengemas pertama yang berhubungan langsung dengan produk. Nah, ini dilakukan di ruang kelas grey atau di ruang produksi ya. Jadi sama dengan proses pengolahan yang lain. Kemudian proses pengemasan sekunder ini adalah digunakan merupakan proses kelanjutan dari pengemas primer. Dan ini dilakukan di ruang kelas black atau di ruang kelas apa kemarin? Kelas F. Nah, jadi kalau pengemasan primer di kelas E, maka pengemasan sekunder ini adalah di ruang kelas F. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah perintah pengemasan berdasarkan dari persetujuan dari QC. Jadi kita tidak bisa menjalankan proses pengemasan dilanjutkan kalau belum ada persetujuan dari bagian quality control. Apa itu? Bagian line clearance atau kesiapan jalur. Ini yang situ. Jadi untuk kesiapan jalur ini perlu dilakukan persetujuan dari bagian QC. Kemudian ada bukti pengambilan bahan pengemas, kemudian ada penanganan sisa bahan pengemas, laporan hasil pengemasan, bukti penyerahan obat jadi ke gudang obat jadi, dan pengesahan dari supervisor atau manajer produksi. Jadi kegiatannya sangat jelimet sekali di kemasan ini. Berarti berapa bahan yang kemas yang diambil, berapa yang dipakai, berapa yang rusak, berapa yang dikembalikan. Nah, ini semuanya harus dihitung semuanya. Jadi kalau ada selisih, maka harus dicari kemana selisihnya. Ini disebut dengan kegiatan yang disebut dengan rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi adalah menghitung kembali berapa jumlah bahan kemas yang diambil dari gudang, berapa yang diterima, berapa yang dipakai, berapa yang rusak, berapa yang dikembalikan atau sisanya. Semuanya harus klop, tidak boleh ada selisih. Satu pun tidak boleh selisih, satu lembar pun nggak boleh ada selisih. Kenapa? Kalau ada selisih, cari sampai ketemu. Ini disebut dengan rekonsiliasi. Nah, ini kegiatan yang sangat jelimut tapi penting sekali dilakukan di industri farmasi. Nah, ini adalah kegiatan pengemasan, pengemasan sirup, pengemasan untuk dalam strip atau pengemasan dalam bentuk blister dan sebagainya. Kegiatan pengemasan itu antara adalah pengecekan label, penerimaan label, kemudian penyimpanan label, dan rekonsiliasi. Nah, tadi saya sampaikannya rekonsiliasi tadi. Kemudian pelaksanaan pengemasan itu sendiri,
protap dan dokumen pengemasan ini juga penting sekali. Ada validasi proses pengemasan. Nah, lagi-lagi ketemu dengan validasi kan. Validasi, ada validasi proses pengemasan. Kemudian prosesnya harus terkendali dan dipantau. Tidak ada sisa produk lain atau line clearance. Kemudian juga hal penting yang diatur dalam CPUB adalah bagaimana melakukan penandaan batch, tanggal produksi, dan juga kadaluarsa. Ini juga penting sekali. Ini juga nanti diatur. Ada ruangan khusus untuk melakukan proses coding atau penandaan ini. Kemudian perhitungan pemakaian versus hasil atau disebut dengan rekonsiliasi tadi yang sudah saya sampaikan. Semuanya harus klop dari bahan yang diambil berapa dari gudang, dipakainya berapa, yang rusak berapa, selisihnya berapa, sisanya berapa, sehingga harus klop semuanya, cocok, tidak boleh ada selisih satu lembar pun bahan pengemas yang digunakan. Ini disebut dengan rekonsiliasi. Kegiatan terdapat catatan pengemasan batch atau CPB atau PK atau perintah kemas yang menguraikan penerimaan dan identitas produk ruahan, bahan pengemas, dan juga pengawasan untuk menjamin bahwa produk ruahan dan bahan pengemas, baik bahan pengemas cetakan maupun bukan cetakan, adalah benar, tidak tertukar, mix up dan sebagainya dengan bahan yang lain. Ini penting sekali. Nah, kemudian rincian pelaksanaan pengemasan disebut dengan prosedur pengemasan batch atau CPB, catatan pengemasan batch atau prosedur kemasan. Beberapa istilahnya macam-macam ya. Kemudian sebelum dilakukan kegiatan pengemasan dimulai, dilakukan pemeriksaan jalur pengemasan untuk memastikan bahwa area kerja dan peralatan bebas dari produk lain, sisa produk lain, dan juga dokumen yang tidak diperlukan. Ini disebut dengan line clearance ya. Nah, disebut dengan line clearance. Nah, apa itu line clearance? Ya, segera sebelum menempatkan bahan pengemas, bahan pencetak lain pada jalur pengemasan, personel penanggung jawab, dan dalam hal ini adalah supervisor pengemasan, itu misalnya harus melakukan pemeriksaan kesiapan jalur pengemasan atau line clearance. Jadi line clearance ini diperiksa oleh supervisor atau pengawasnya ya. Nah, kemudian kegiatan yang dilakukan adalah memastikan bahwa semua bahan produk yang sudah dikemas dari kegiatan pengemasan setelah benar-benar disingkirkan. Jadi tidak harus bersih dari produk sebelumnya, harus kotor, tidak boleh ada satupun sisa produk sebelumnya. Apakah itu labelnya, apakah itu sisa produknya, botolnya, semuanya harus bersih. Yang disebut dengan line clearance. Memeriksa kebersihan jalur pengemasan dan area di sekitarnya, ini juga penting sekali dalam proses pembuatan kegiatan line clearance ini. Memastikan kebersihan mesin dan peralatan yang digunakan, seperti yang kemarin Pak Bill kemarin ya, kegiatan ini adalah pemeriksaan kebersihan tadi yang dilakukan. Nah, coding ini juga tadi saya sampaikan, coding merupakan hal yang sangat penting, menjadi perhatian khusus di CPUB. Label, karton, dan bahan pengemas dan bahan cetak lain yang memerlukan penandaan, yaitu nomor batch atau nomor lot, tanggal kadaluarsa, kemudian informasi lain yang sesuai, harus diawasi dengan ketat dan tiap tahapan dilakukan proses berikutnya. Ada double check namanya. Jadi penandaan ini harus ada double check baik dari operator, kemudian dari pengawas produksi, dan juga pengawas QC. Nah, jadi di penandaan tadi harus ada tanda tangannya 3 orang ini ya, atau minimal 2 orang, minimal 2 orang dari bagian produksi, yaitu si supervisornya, tanda tangan di situ, kemudian di double check ke bagian QC ya. QC harus mengecek kebenaran dari penandaan tadi sesuai dengan base record apa tidak. Ini disebut dengan double check. Nah, bahan yang akan sudah di-coding harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat dan ditempatkan di area yang terpisah serta terjamin keamanannya. Kenapa? Kalau sudah di-coding artinya apa? Artinya siap ditempel, siap nempel di situ. Kalau sudah siap nempel, nanti kalau salah tempel, wah ini yang bisa berbahaya. Sehingga label yang sudah di-coding atau yang akan di-coding tadi harus disimpan dalam ruangan yang terkunci. Ya, jadi tertutup. Ada ruangan khusus. Jadi kalau setiap Anda mendesain ruangan untuk pengemasan, harus disiapkan ruangan khusus untuk coding atau penandaan ini. Jadi area coding harus dilakukan di area yang terpisah. Nah, ini ya, dengan kegiatan pengemasan ini tidak boleh bareng dengan kegiatan lain. Jadi ruangan yang terkhusus yang terpisah seperti di situ. Nah, untuk mencegah mix up, nah ini baca Anda bayangkan kalau bagaimana proses pengemasan di area seperti itu ya. Area pengemasan harus dibersihkan secara teratur dan sesering mungkin selama jam kerja, dan jika terjadi ada tumpahan bahan. Bila ditemukan bahan pengemas cetak, misalnya label, brosur, atau dus lipat, pada saat pembersihan, serahkan kepada supervisor, yang selanjutnya ditempatkan ke dalam wadah yang tersedia untuk keperluan rekonsiliasi. Jadi jangan disimpan, jangan sembarangan sok tahu diserahkan ke, oh ini apa ini, oh label ini, oh ya, nih kasih aja. Nah, belum tentu itu label yang benar ya. Nah, jadi kalau Anda menemukan bahan pengemas yang tercacar misalnya ya, serahkan kepada supervisor ya, tidak boleh Anda bertindak sendiri di situ.
Jika menemukan kemasan akhir atau kemasan setengah jadi yang ditemukan pada jalur pengemasan, jangan langsung dimasukkan kembali ke dalam produk. Ya, hati-hati ya. Tidak boleh langsung, oh ini kan ini ya, sama-sama cemplungin plung. Nah, nggak boleh. Maka serahkan kepada supervisor untuk nanti dilakukan proses rekonsiliasi. Cegah jangan sampai debu masuk ke ruang pengemasan. Ini juga penting. Sehingga kenapa bedanya antara ruang pengemasan dengan ruang gudang, yaitu adanya ruang antara. Tugas fungsinya buat apa? Fungsinya supaya debu dari luar ruang produksi tidak masuk ke dalam ruang pengemasan. Beda dengan di gudang. Di gudang bisa terbuka langsung masuk, sehingga kadang-kadang ini yang berbeda. Ruang F dengan ruang G bedanya ada di ruang antara tadi. Kalau ruang F ada ruang antara, supaya apa? Supaya debu dari luar tidak masuk ke dalam ruang pengemasan. Nah, untuk mencegah mix up ini ya, pembersihan tidak boleh menggunakan kompres air, jadi disemprot pakai angin, ses gitu. Kenapa? Nanti berhamburan semua nanti kotorannya, jadi justru malah mencemari produk yang lain. Kemudian sikat yang juga tidak boleh ya, menggunakan sikat, digosok-gosok menggunakan sikat yang dapat mengeluarkan partikel. Sapu hijau, nah lagi-lagi sapu hijau ya, adalah barang terlarang ini di pengemasan. Kenapa? Karena nanti akan bisa menyebarkan debu atau kotoran kemana-mana. Kemudian bahan lain yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran ke dalam produk yang lain. Jadi alat pembersih ini tidak boleh digunakan. Nah, ya, kecuali apa? Kecuali alat pel, vacuum cleaner, nah itu boleh digunakan untuk membersihkan ruangan pengemasan. Personel yang melakukan pengemasan tidak boleh menaruh bahan pengemas atau produk dalam saku. Nah, sehingga kalau Anda lihat di pakaian kerja di industri farmasi, terutama di bagian pengemasan, tidak ada sakunya. Bukan kita pelit ya, tapi adalah merupakan untuk berjaga-jaga supaya tidak digunakan untuk secara tidak sengaja ya, mungkin tidak sengaja begitu menaruh di saku, sehingga suatu ketika kalau lupa ditaruh di barang yang berbeda. Ini yang sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian bahan digunakan untuk pengemasan seperti pelumas, lem, tinta, cairan pembersih tersebut harus disimpan dalam wadah yang berbeda dengan wadah yang dipakai untuk produk pengemasan dan diberi penandaan yang jelas. Jadi tidak boleh menempatkan pelumas, lem, tinta ini menggunakan wadah bekas. Nah, ini yang sering saya jumpai juga di beberapa industri farmasi ya. Jadi bekas kotak apa digunakan sebagai wadah lem, wadah pelumas. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena nanti bisa jadi orang akan salah mengambil itu dimasukkan ke dalam produk. Orang akan nanti minum pelumas, minum lem dan sebagainya nanti. Nah, gitu ya. Jadi tidak boleh menggunakan wadah bekas produk tadi digunakan untuk menyimpan atau menempatkan bahan-bahan seperti ini. Nah, setelah proses pengemasan selesai, kemasan terakhir harus diperiksa dengan cermat untuk memastikan bahwa kemasan produk jadi sudah dikemas dengan betul, dengan benar ya. Hanya produk yang berasal dari satu batch dari satu kegiatan pengemasan saja yang boleh ditempatkan dalam satu palet. Ini aturan yang terbaru nih ya, yang boleh. Jadi dalam satu palet hanya boleh digunakan untuk satu batch. Nah, Pak, satu batchnya cuma satu karton ya, nggak apa-apa, satu karton satu palet gitu. Ini aturannya seperti itu ya. Jadi hanya produk yang berasal dari satu batch dari satu kegiatan pengemasan saja yang boleh ditempatkan pada satu palet yang sama. Jadi paletnya banyak Pak, ya nggak apa-apa, itu aturannya seperti itu. Kenapa? Karena satu palet hanya satu batch. Nah, bila ada karton yang tidak penuh, tulis jumlah kemasan dan nomor batch-nya di dalam karton tadi. Jadi di dalam itu ada penandaan. Jadi misalnya dalam satu karton terdiri dari dua batch misalnya ya. Kenapa? Misalnya kemarin tidak penuh, kemudian ada sisa. Nah, sisanya kemudian masuk ke dalam karton batch berikutnya. Oke, tidak masalah. Tapi di situ harus dituliskan berapa jumlah batch ini sekian, batch ini sekian di dalam kartonnya tadi. Jadi orang tidak akan salah di situ. Jadi ini adalah campuran dari batch tadi. Kemudian lakukan rekonsiliasi segera setelah proses pengemasan selesai. Ini yang penting sekali ya. Jadi rekonsiliasi tidak boleh nanti antara tarsok gitu ya, entar gitu. Kenapa? Karena ini pengemasan rekonsiliasi sangat penting sekali untuk menghitung jumlah bahan kemas yang kita gunakan dan juga mencocokkan dengan bahan kemas yang kita ambil dari bagian gudang tadi. Nah, proses pengemasan rekonsiliasi ini harus diawasi oleh seorang supervisor ya. Supervisor ini mengawasi proses rekonsiliasi ini gitu. Sorry tadi agak telat untuk mengkliknya ya. Nah, setelah proses rekonsiliasi segera singkirkan kelebihan bahan pengemas dan juga produk ruahan jika ada. Kemudian hanya bahan pengemas yang belum diberi penandaan yang dapat dikembalikan ke gudang. Jadi untuk bahan pengemas yang boleh dikembalikan ke gudang adalah yang belum diberikan penandaan. Kalau sudah diberi penandaan bagaimana? Ya disingkirkan, dimusnahkan, tidak boleh dicampur atau dikembalikan ke gudang lagi.
Sehingga waktu penandaan ini juga sangat penting gitu ya. Bahan pengemas dan jika ada produk ruahan sisa yang tidak dapat dikembalikan, ini harus dimusnahkan. Ya, kita tidak boleh dikembalikan lagi ke bagian gudang. Hitung dan catat jumlahnya pada catatan pengemasan batch. Nah, ini nanti ada rekonsiliasi berapa yang dikembalikan, berapa yang harus dimusnahkan dan sebagainya. Harus cocok, klop, tidak boleh ada selisih. Kalau ada selisih, kalau saya suruh cari sampai ketemu di mana selisihnya. Kalau nggak ketemu, jangan ditutup batch-nya. Gitu. Kenapa? Ini sangat riskan sekali terjadi mix up ini. Gitu. Kemudian karantina produk jadi merupakan tahap akhir pengendalian sebelum penyerahan ke gudang dan juga siap untuk didistribusikan. Sebelum diluluskan untuk diserahkan ke gudang, pengawasan yang ketat hendaklah dilaksanakan untuk memastikan bahwa produk dan catatan pengemasan batch memenuhi semua spesifikasi yang telah ditentukan. Selama menunggu pelulusan dari bagian manajemen mutu atau pemastian mutu, maka seluruh batch atau yang sudah dikemas tadi hendaklah ditahan dalam status karantina. Jadi yang boleh meluluskan tadi siapa? Hanya bagian penjaminan mutu atau bagian quality assurance. Kalau bahan awal, produk setengah jadi, yang meluluskan siapa? Bagian quality control. Kalau produk jadi, yang meluluskan adalah bagian pemastian mutu atau bagian quality assurance. Nah, jadi setelah dilakukan apa? Pemeriksaan, tahapan, semua evaluasi dari batch record, barulah bagian quality assurance memberikan persetujuan untuk bisa diloloskan. Nah, setelah pelulusan suatu batch oleh bagian pemastian mutu, produk tersebut adalah disimpan sebagai stok yang dapat digunakan sesuai dengan keperluan yang telah ditetapkan oleh industri farmasi tadi. Nah, kemudian untuk distribusi, ya, sistem distribusi adalah didesain sedemikian rupa untuk memastikan produk yang pertama yang masuk didistribusikan sebagai terlebih dahulu. Jadi sistemnya FIFO atau FEFO, ya, ini juga sama untuk pendistribusian ini. Kemudian sistem distribusi adalah menghasilkan catatan sedemikian rupa sehingga distribusi tiap batch, tiap lot dapat diketahui untuk dapat mempermudah penyelidikan atau penarikan jika diperlukan. Jadi batch ini dikirim kemana, distributornya siapa, di area mana dan sebagainya, kita tahu. Di industri farmasi harus tahu catatan tadi. Nah, sekarang sudah ada yang disebut dengan label atau scanner, ya, menggunakan traceability di Badan POM. Nanti beberapa tahun lagi ini akan bisa tahu nanti. Kalau begitu di setiap produk batch nanti akan diberikan penandaan sehingga kita bisa melacak batch ini kemana saja dan sebagainya. Nah, kemudian prosedur tertulis mengenai distribusi obat hendaklah dipatuhi dan dibuat dan dipatuhi, ya. Jangan aturan dibuat untuk dilanggar, tapi dibuat untuk dipatuhi. Kenapa? Karena tidak mematuhi aturannya, maka yang terjadi adalah bencana seperti yang sudah kita bicarakan. Jadi aturan-aturan CPUB yang diatur semuanya yang diatur di CPUB ini wajib dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Nah, itu ya. Penyimpangan terhadap konsep FIFO maupun FEFO adalah hanya diperbolehkan jangka waktu tertentu yang pendek dan hanya mendapat persetujuan dari manajemen puncak yang bertanggung jawab atau manajemen puncak. Jadi yang boleh untuk melanggar sistem FIFO ini siapa? Ya, ini yang disebut dengan manajemen puncak itu, ya. Jadi quality assurance membuat kajian risiko mutu, kemudian yang memberikan persetujuan adalah manajemen puncak tadi. Nah, jadi teman-teman semua, penjaminan mutu obat seperti yang sudah kita sering baca, ya, kita sampaikan lagi, hanya bisa dicapai jika setiap orang yang terlibat dalam proses pembuatan obat memiliki komitmen yang tinggi, ya, sama-sama menjaga keamanan, kualitas, identitas, potensi, dan juga kemurnian obat yang kita produksi. Jadi jaminan ini hanya bisa dicapai kalau semua orang yang terlibat dalam proses pembuatannya memiliki komitmen yang sama. Ini disebut dengan quality assurance tadi. Demikianlah teman-teman semua pembahasan kita tentang bab 5 CPUB 2018, yaitu tentang produksi, ya. Ada begitu banyak perubahan fundamental dalam CPUB 2018 ini dibandingkan dengan CPUB edisi tahun 2012, terutama ini terkait dengan persyaratan bahan awal yang kita gunakan dan hal-hal lain yang terkait dengan proses produksi obat di industri farmasi. Tentu perubahan ini perlu diantisipasi oleh industri farmasi di Indonesia agar tujuan dari penerapan CPUB 2018, yaitu produk akhir dari industri farmasi, yaitu obat yang dihasilkan terjamin keamanannya, terjamin kualitas, identitas, potensi atau khasiat serta kemurnian dapat kita capai. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.